Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmaini Nababan dan teman saya Rifani Sahara. Kami dari kelompok 12 Ilmu Tauhid. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Tauhid sebagai Prinsip Sains dan Teknologi. Untuk itu, sebagai pemateri pertama ialah Saudari Rifani Sahara. Kepada saudari kami persilakan. Rifani Sahara, pembaca materi pertama. Bab 2, pembahasan. 1. Iman sebagai dasar ilmu pengetahuan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ilmu pengetahuan adalah gabungan dari beberapa disiplin ilmu yang disusun secara sistematis dan logis dengan tidak mengabaikan sebab dan akibatnya. Ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh oleh keterbatasannya, yaitu 1. Muhammad Hatta menulis, tiap-tiap adalah pengetahuan dan teratur tentang pekerjaan hukum kausa dalam satu golongan masalah yang sama tabiatnya maupun menurut kedudukannya tampak dari luar maupun menurut bangunnya dari dalam. Yang kedua, Prof. Dr. A. Baikundi merumuskan bahwa scan merupakan general konsensus dari masyarakat yang terdiri dari scientist. Yang kedua, sumber ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan Muslim. Khususnya agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Islam menjadikan iman sebagai dasar utama yang melandasi ilmu, karena kaum Muslim diwajibkan beriman dan beramal dengan ilmu. Al-Faruqi menjelaskan bahwa iman dalam Islam tidaklah sama dengan iman yang terdapat pada agama-agama selainnya, karena iman Islam adalah kebenaran yang diberikan kepada pikiran, bukan kepada perasaan manusia yang mudah mempercayai apa saja. Mengapa iman dijadikan landasan ilmu pengetahuan? Karena iman mengandung pernyataan syahadah yang mencangkup kebenaran tauhid, dan adapun kaitannya dengan ilmu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana tinggi derajat orang-orang berilmu sehingga disejajarkan kedudukan mereka dengan malaikat, karena dengan ilmunya mereka mampu memahami tidak ada Tuhan selain Allah. Yang pertama, sumber ilmu pengetahuan di samping iman yang dijadikan sebagai dasar keilmuan. Islam menjadikan wahyu sebagai sumber utama ilmu, sebagaimana wahyu pertama terdapat dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Dalam menafsirkan kelima ayat di atas, Ibnu Katsir menyoroti pentingnya ilmu bagi manusia serta memberikan tekanan pada pembaca sebagai wahana penting dalam usaha keilmuan dan pengukuhan kedudukan Allah Azza wa Jalla sebagai sumber tertinggi ilmu pengetahuan manusia. Saya akan alihkan kepada saudari pemateri kedua, Nurmaini Nababan. Selanjutnya, saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan dari pemateri pertama. Al-Faruqi menegaskan bahwa Al-Quran merupakan pesan ilahi yang suci sehingga kebenarannya terjaga. Di samping itu, wahyu Islam yang menggambarkan dirinya sebagai risalah al-din atau agama definitif dan menunjukkan gagasan utama yaitu tauhid. Selanjutnya, rasionalisme atau pendukung segenap pengetahuan termasuk pengetahuan agama terhadap ketentuan akal. Selanjutnya, humanisme atau doktrin yang mencangkup 5 hal. Yang pertama ialah manusia dilahirkan tidak berdosa. Yang kedua, manusia bebas menentukan nasibnya sendiri. Yang ketiga, manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, manusia pada hakikatnya mampu menilai kebenaran dan kepaksaan. Yang kelima, manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Selanjutnya, penegasan dunia dan kehidupan
atau doktrin bahwa Allah menciptakan kehidupan untuk menjalani, untuk mewujudkan pengetahuan dalam takwa dan ihsan. Selanjutnya, sosietisme atau doktrin bahwa nilai kosmis manusia terletak dalam keanggotaannya dan kesombongannya kepada masyarakat manusia. Yang ketiga, tauhid membentuk peradaban manusia. Dengan mengikuti teori bahwa kebaikan dan keburukan manusia itu terkendali oleh jiwanya, maka berarti suatu etika pendidikan itu bersumber dari keyakinan agama yang disebut sebagai tauhid. Untuk membangun pendidikan Islam yang ideal, yaitu melahirkan manusia yang beradab. Di antara manusia yang beradab ialah yang pertama, problem moral dan etika, yang kedua, kesadaran manusia terhadap bertauhid. Oleh karena itu, pembaharuan konsep tauhid dalam teologi Islam adalah kebutuhan mutlak. Segala bentuk sakralisasi, dogmatika, dan atribut agama harus segera dihentikan. Umat harus dibimbing pada nilai-nilai Islami yang universal, nilai-nilai yang rahmatan lil alamin, yang mampu mendatangkan kedamaian dan manfaat bagi segala makhluk di muka bumi ini. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.